Pria ini terlihat percaya diri, aktif, produktif, penuh ambisi. Tapi di balik semua pencapaiannya, ada satu kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan, ingin diakui. Dan tanpa ia sadari, keinginan itu perlahan mengendalikan seluruh hidupnya. Namanya Raffian, 34 tahun. Sejak kecil ia hidup dalam standar tinggi. Nilai harus bagus, prestasi harus terlihat. Pujian adalah hadiah terbesar. Ia tumbuh dengan satu keyakinan diam-diam. Aku berharga kalau orang lain mengakui aku. Dan itu menjadi mesin yang mendorongnya bertahun-tahun. Ia bekerja keras, lembur tanpa henti, aktif di banyak proyek, selalu ingin tampil sempurna. Ketika orang memuji, ia merasa hidup. Ketika orang diam, ia merasa hancur. Ia tidak sadar, ia bukan mengejar kesuksesan, ia mengejar pengakuan. Suatu hari, Raffian mendapat penghargaan di kantornya. Semua bertepuk tangan, atasannya memuji di depan ruangan. Tapi anehnya, malam itu ia tetap merasa kosong. Ia duduk di apartemennya, memandangi plakat penghargaan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya, kenapa rasanya tetap nggak cukup? Itu momen yang membuatnya tidak bisa tidur. Ia menyadari bahwa setiap kali mendapat validasi, rasa puasnya hanya bertahan sebentar. Setelah itu, ia butuh lebih besar, lebih tinggi, lebih dipuji, seperti haus yang tidak pernah hilang. Beberapa minggu kemudian, ia mengalami sesuatu yang menyakitkan. Proyek besar yang ia pimpin gagal. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, bahkan ada kritik. Dan saat itulah dunia dalam dirinya runtuh. Ia tidak hanya merasa gagal, ia merasa tidak berharga. Ia duduk di mobilnya dan berkata, "Kalau aku nggak dipuji, aku ini siapa?" Kalimat itu seperti membuka luka lama. Ia sadar, selama ini ia tidak pernah benar-benar mengenal dirinya tanpa label orang lain. Atas saran seorang sahabat, Raffian mulai melakukan terapi. Dalam salah satu sesi, terapisnya bertanya, "Kalau tidak ada satupun orang di dunia yang melihat atau memuji kamu, apakah kamu tetap akan melakukan apa yang kamu lakukan sekarang?" Raffian terdiam lama. Jawabannya tidak jelas, dan itu menyakitkan. Terapisnya melanjutkan, "Kamu bukan hidup untuk diakui, kamu hidup untuk menjadi." Kalimat itu menembus pertahanannya. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar memilih hidupnya. Ia hanya bereaksi terhadap ekspektasi orang lain. Malam itu, Raffian menulis di jurnal, "Aku capek hidup untuk penilaian orang." Dan kalimat itu menjadi awal dari perubahan besar. Ia mulai melakukan eksperimen kecil, tidak memposting setiap pencapaian, tidak menceritakan semua keberhasilan, tidak mencari pujian atas hal kecil, melakukan sesuatu hanya karena ia menikmatinya. Awalnya terasa aneh, seperti kehilangan spotlight, tapi perlahan ia mulai merasa damai. Minggu kedua, ia menyadari sesuatu. Ketika ia tidak lagi mengejar pengakuan, ia bekerja dengan lebih jujur, lebih tenang, lebih autentik. Minggu ketiga, ia berkata tidak pada proyek yang hanya ia ambil demi terlihat hebat. Minggu keempat, ia mulai mengejar hal yang benar-benar bermakna untuknya, meski tidak populer. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, harga diri yang stabil, bukan karena orang lain, tapi karena ia tahu siapa dirinya. Suatu sore, ia duduk sendirian di kafe tanpa memegang ponsel. Tidak memikirkan siapa yang melihatnya, tidak memikirkan siapa yang menilai. Ia hanya hadir. Dan di momen itu ia sadar, selama ini ia tidak butuh lebih banyak pujian. Ia hanya butuh lebih banyak penerimaan terhadap dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, atasannya berkata, "Raffian, kamu beda sekarang. Lebih tenang, lebih dewasa." Raffian tersenyum dan menjawab, "Karena saya tidak lagi bekerja untuk dilihat, saya bekerja untuk menjadi versi terbaik diri saya." Dan itu membuat perbedaannya jauh lebih besar dari penghargaan manapun.
Ia menulis di jurnalnya, validasi orang lain itu bonus, tapi nilai diriku bukan ditentukan oleh siapapun. Dan sejak hari itu, ia tidak lagi haus akan tepuk tangan. Ia menikmati proses, ia menikmati hidup, ia menikmati dirinya. Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di komen. Dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.